Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisatri Agustin dengan NIM C2186201070 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan mempresentasikan dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. A. Awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak, pada tahun 1293 dan Samudra Pasai di Aceh 1297. Selanjutnya berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara lalu menyebar ke Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan di masyarakat lokal. Kapan, mengapa, dan bagaimana konversi penduduk Indonesia ini mulai terjadi telah diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan, tetapi kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak normatif. Seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pernah diadakan di Aceh pada tanggal 17-20 Maret 1964 dan berkesimpulan bahwa menurut sumber-sumber yang ada, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi dan langsung dari Arab. Ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, antara lain pertama, teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Kedua, teori Arab atau Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini menitikberatkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Keempat, teori Cina Islam. Di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. B. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain: A. Perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang, misalnya bidang politik, ekonomi, berdagang, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Kedua, memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga muncullah tahyul, khurafat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat Muslim. C. Mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. D. Mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta belajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Persyarikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai andil besar dalam upaya kemerdekaan negara Indonesia.
Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan dirinya pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekahkan orang-orang yang beruntung. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. B. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. C. Reformasi ajaran dan pendidikan Islam. D. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.